Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru Ambasador Kuiper School Indonesia untuk regional Sulawesi Selatan. Di acara kita pertemuan Ambasador Kuiper School Indonesia regional Sulawesi Selatan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk bisa hadir pada acara pertemuan Ambasador Kuiper School Indonesia ini. Sebelumnya mungkin saya mau absen dulu ya di Sulawesi Selatan ini, berbagi cerita sebentar. Saya ini baru pertama kali ke Sulawesi Selatan. Jadi saya juga baru tahu ternyata di Sulawesi Selatan ini ada banyak sekali kabupatennya ya. Ada sekitar 26 kalau tidak salah. Ada 24. Nah ini saya mau absen dulu nih. Ada yang dari Kabupaten Bantaeng? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau dari Kabupaten Baru ada? Kabupaten Baru? Iya Baru. Baru ada? Tidak ada ya? Kalau tidak salah ada ambasador dari Kabupaten Baru, tapi mungkin tidak hadir ya. Terus kalau Kabupaten Bone ada? Ada dengan Pak Dedi ya. Pak Dedi di Kabupaten Bone. Sendiri saja ya Pak ya, Kabupaten Bone. Kalau Kabupaten Bulukumba ada Ibu Tri ya. Oke. Kalau Kabupaten Enrekang ya. Bacanya Enrekang atau Enrekang gitu ya? Atau Enrekang. Karena libur ya jadi Enrekang. Baik, kalau Kabupaten Goa ada? Oh ada. Ada satu atau dua? Satu saja ya. Baik. Kalau Kabupaten Jeneponto, Jeneponto tidak ada ya. Kabupaten Kepulauan Selayar ada? Ada. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Ida. Baik. Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu ada? Kabupaten Luwu tidak ada. Kabupaten Luwu Timur banyak ya, berarti harusnya banyak dong. Kabupaten Maros sendiri saja Bapak. Oh, oke. Kalau Kabupaten Pangkajemeng dan Kepulauan Pangkep, Pak Hamrin, Bu Arni, Ibu Karama Ismail, sama Bapak Arman Jaya. Oke. Terus kalau dari Kabupaten Pinrang, ada Kabupaten Pinrang? Tidak ada ya. Kalau dari Sidrap, Sidenreng, kue banyak. Wow. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Kompak banget nih. Bapak juga? Dari Sidrap juga, luar biasa. Ini rekan-rekan ambasador semua jangan. Oh iya. Waduh, kompak sekali ya, luar biasa. Kalau Kabupaten Sinjai, ada Kabupaten Sinjai? Tidak ada ya. Kabupaten Sopeng? Tidak ada juga. Kabupaten Takalar? Tidak ada. Tanah Toraja Utara? Tidak ada ya. Kalau Kabupaten Wajo ada? Ada 2 orang, Pak Sultan dengan Pak Nurdin. Baik. Terus kalau Kota Makassar? Ini yang paling jauh ya. Dari Kota Makassar ada banyak ya. Kalau Kota Palopo ada? Kota Palopo tidak ada. Terakhir nih Kota Parepare ada Pak Mulis dengan Pak Isirajang ya Pak. Saya hafal Pak. Kemudian jam 1 tadi ada acaranya sudah dibuka. Kemudian nanti akan ada pembacaan dan terakhir penutupan pada pukul 16.00. Kalau gitu kita langsung berlanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan doa supaya acara kita ini lebih diberkati gitu ya, diberkahi dan bisa bermanfaat untuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara Kuiper School. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini
sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah rahmat, taufik dan hidayah. Ya Allah, kiranya momen acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas daerah kami yang tercintai, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya kemajuan dalam pembangunan pendidikan ke depan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini mampu mengemban amanah dan wewenang yang ada di tangannya untuk menegakkan keadilan dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat. Sucikanlah hati dan nurani dari sifat salim sehingga dapat segera terwujud kesejahteraan lahir dan batin. Ya Allah yang Maha Benar, percayakanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampun. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan dari manajemen Kuiper School yang akan disampaikan oleh Ibu Nia. Saya persilakan. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di acara pertemuan atau Meetup Ambassador Indonesia di Makassar ini. Alhamdulillah hampir semua yang confirm untuk datang hari ini hadir, dan acara ini merupakan acara untuk mendekatkan ambasador-ambasador yang ada di satu wilayah supaya lebih dekat dan lebih bisa berbagi. Jadi mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya di seluruh Indonesia, tapi tentunya karena jarak yang Indonesia ini terlalu besar, jadi tidak semua daerah kami bisa kunjungi. Dan untuk Makassar atau Sulawesi Selatan sendiri itu merupakan jumlah pengguna terbesar Kuiper School di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin bisa ditepuk tangan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan untuk penggunaan Create juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu familiar untuk menggunakan fitur untuk pembuatan soal sendiri, itu juga yang terbesar adalah di Makassar juga, di Sulawesi Selatan maksud saya. Dan untuk untuk sambutan saya mungkin singkat saja. Saya mungkin akan meminjam kata-katanya Pak Yuta waktu kita di Semarang. Beliau mengatakan bahwa pihak Kuiper sangat bangga dengan guru-guru Indonesia. Kita punya operasi di beberapa negara, termasuk Filipina, Meksiko, juga kita ada di beberapa negara lain seperti Thailand, di Vietnam, Jepang, US, juga Amerika juga ada, di Turki juga ada, Rusia juga ada. Tapi guru-guru Indonesia itu lebih disiplin dan benar-benar berdedikasi tinggi terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi jika ada suatu hal yang baru, jika hal baru itu sangat-sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan untuk siswa-siswa mereka, mereka tidak akan tidak akan hesitan, tidak akan ragu untuk mencoba gitu. Dan juga lebih berkreatif
dibandingkan sama pengguna-pengguna kami yang ada di negara lain. Itu kata-kata Pak Yuta kemarin, beliau sangat bangga. Dan juga di bulan ini bulan kemarin, alhamdulillah untuk Indonesia sendiri kita sudah memiliki 1 juta pengguna, berarti 1 juta siswa yang menggunakan Kuiper School di seluruh Indonesia, dan guru-gurunya sudah sekitar lebih dari 80.000 orang. Itu alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kalau Pak Hamrin mungkin atau bapak-bapak yang sebelumnya sudah pernah ikut konferensi di Jakarta, Pak Zainalanto juga kalau masih ingat kata-katanya Pak Masayuki, beliau bilang tahun ini adalah targetnya adalah untuk 1 juta pengguna. Dan kami yang sekarang tim dari Ambasador berkomitmen untuk sampai akhir tahun ajaran 2015-2016 mudah-mudahan kita bisa mendapat 2 juta siswa atau lebih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat baik untuk ambasador-ambasador yang sudah lama dan terlebih lagi bagi ambasador yang baru. Semoga mendapatkan inspirasi, trik-trik baru bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dalam menggunakan Kuiper School. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu penjelasan tentang Kuiper School Indonesia. Nah, ini adalah personil staff Kuiper School Indonesia. Di sebelah kiri itu ada Pak Yuta Funase, kalau tadi Bu Niar menyebut Yuta, Pak Yuta. Terus ada yang hadir di sini ada Ibu Niar, ada saya sendiri, Fajri, kemudian Pak Rizal, dan di bagian depan tadi ada Ibu Rahma. Oke, kalau gitu langsung saja ya, tentang Kuiper School ini akan disampaikan oleh Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Ambasador baru yang mungkin belum begitu mengenal apa itu Kuiper sejarahnya ya, akan saya jelaskan sedikit. Ini bisa lihat ada 2 foto di atas, itu yang di atas ini adalah CEO-nya. Beliau di London, dan di bawahnya juga ada Tomo Nakano, CTO. Sebagai CTO, salah satu co-founder juga dari Kuiper School. Ya, saya lanjut. Nah, kita sudah ada sejak Januari 2014 ya, Februari 2014. Penggunanya mungkin masih sedikit. Dulu mungkin ada yang kenal dengan Ibu Petra ya. Beliau salah satu pioneer juga di Kuiper School. Dulu Bu Petra mendatangi sekolah-sekolah. Dulu belum ada yang namanya customer support. Datang ke sekolah-sekolah melakukan presentasi mengenai Kuiper School. Dan yang kunjungan pertama dari bersama Petra itu diwakili juga oleh direktur marketingnya, yaitu Takuya, mungkin pernah dengar Takuya Homa, beserta tim developernya atau dari bagian tim IT-nya ya, untuk menerima masukan-masukan dari para guru dan siswa. Dan di sini setelah progres, lalu kami berencana atau kami telah mengadakan kompetisi ketika sekolah sedang libur, agar para guru dan siswa semakin semangat menggunakan Kuiper School. Bisa dilihat di situ. Kebetulan di sini para siswanya sedang di lab ya, dalam berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dan sejak tahun 2014 akhir, mungkin sekitar bulan Oktober, November, itu kami setelah mengadakan yang namanya program ambasador atau perwakilan Kuiper School, karena para guru lah yang mengerti atau yang tahu kondisi real di lapangan ya. Guru-guru kami waktu itu hanya ada di Manila, dan para CS itu ada di Manila, di Filipina, dan belum bisa langsung
terjun ke sekolah-sekolah. Jadi oleh karena itu kami adakan yang namanya program ambasador agar para ambasador ini menjadi jadi kaki tangan Kuiper School gitu, karena yang tahu kondisi lapangan seperti apa, infrastruktur sekolahnya seperti apa, meningkat tajam. Sudah ada 300.000. Tahun 2015 mungkin para ambasador di sini sudah pernah datang ke acara pertama ambasador. Nah, setelah bulan Juli pertengahan 2015 itu dengan adanya program ambasador ini bisa dilihat grafiknya begitu tajam meningkatnya, itu udah 45 derajat ya, tajam sekali. Dan hingga September 2015 ini sudah ada 85.000 guru yang mendaftar ke Kuiper School. Lalu ada 1 juta siswa lebih yang terdaftar di Kuiper School. Seperti itu. Dan di tahun 2015 di akhir ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ambasador Kuiper karena berkat Bapak Ibu khususnya di Sulawesi Selatan ini, maka Sulawesi Selatan salah satu provinsi yang grafiknya meningkat terus gitu. Dan kami yakin nanti akan mendapatkan 2 juta karena berkat jasa Bapak Ibu sebagai ambasador dan para guru siswa di sekolah Bapak masing-masing. Nah, ini ketika kami sudah di foto ini, mungkin yang sudah pernah datang itu beberapa ambasador, salah satunya Bu Indri, terus ada Pak siapa lagi ya, Pak Fadri pernah datang ke kantor, Pak Sony, Pak Jainuri, itu sudah Bu Erika sudah pernah datang. Jadi jika Bapak Ibu lagi main ke Pulau Jawa, jangan sungkan-sungkan untuk mampir walaupun sebentar ke kantor kami di Rasuna Said di Jakarta. Dan ini sebagian krunya. Ya, terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan rahmat dan taufiknya lah sehingga kita atau acara yang kita tunggu-tunggu di Makassar ini, Meet Up Kuiper School, bisa kita hadiri sebagai nabi suri tauladan kita. Sebenarnya mungkin yang patut berdiri percaya untuk memberikan sedikit materi ya. Karena waktu di Jakarta kami ada 7 orang dari Makassar. Kita tidak pernah janjian, tahu-tahunya ketemu di GDC. Padahal seandainya kita tahu bahwa ada 7 orang dari Makassar, ya mungkin kita sama-sama. Semua terkendala pada koneksi. Tadi Pak Setia dari Bone, saya juga Pak lebih parah lagi. Sekolah saya lembah, tower, tapi dia lembah. Jadi koneksi internetnya terhalang. Yang terakhir ini, jadi bagaimana caranya untuk dapat bikin akun pribadi? Antara visual. Yang untuk waktu itu Pak sekolah sedikit merespon dengan dana 3 juta 300 soal. Jadilah waktu itu menjadi WiFi bisa menang lagi, yang hanya bisa terkoneksi untuk sekitar 4-5 orang. Jadilah saya mempresentasikan Kuiper School secara live ke siswa. Alhamdulillah siswa tertarik. Wah, Pak ini bagus. Kapan lagi? Ada soal kapan lagi dan kapan lagi. Nah, Kuiper School ternyata menantang kita. Apa tantangannya? Ada lomba. Dari situ lomba pertama yang saya ikuti, siswa menang 2 orang. Dan menang lagi, mewakili Indonesia menantang Thailand dan Filipina. Waktu itu 10 sekolah yang mewakili Indonesia.
Kalau tidak salah Indonesia juara 2 dan 3 waktu itu. Nah, sejak itulah saya mulai aktif menggunakan Quick School sebagai pembelajaran baru untuk siswa dan guru. Sidrap, bagi rekan-rekan yang dari Sidrap pasti lewat, yang dari STMK pasti lewat depan sekolah saya. Ya, sekolah yang berada di Lembah. Ya, Pak. Itu pertanyaan saya yang terlontar dari kepala sekolah saya yang pertama. Untuk siapa ini Quick School? Oh, ada sekolahnya Pak. Berarti itu sekolah. Ya. Itu yang terlontar waktu saya dengan kepala sekolah saya yang lama. Ya, sekolah di sekolah. Di bulan Oktober itu saya membuat catatan-catatan kecil untuk saya pribadi. Saya membandingkan kemarin yang terakhir, karena UTS itu dimulai hari Senin. Pas saya buka buku saya, di situ ada ulangan tengah semester. Pas tiba di situ, berarti dengan Quick School saya bisa mengajar tepat waktu. Nah, silakan Bapak Ibu membuat catatan tersendiri. Mulai mungkin kalau pulang dari sini, apakah saya bisa mengajar dengan Quick School? Ini penelitian saya saja. Saya tidak tahu nanti kalau Bapak Ibu mengaplikasikan di sekolah masing-masing. Nah, untuk berbagai kompetisi menarik, tadi sedikit saya sudah ceritakan. Quick School mengapresiasi siswa. Untuk di lomba berikutnya. Nah, lomba yang terakhir ini, saya lihat tantangan Quick School itu siswa yang mampu menjawab sebanyak 300 soal. Saya berpikir waktu itu, mudah-mudahan bisa menang lagi. Itu kita cuma buat kelas, jangan gabungkan dengan kelas yang sekarang yang kita buat untuk nilai sehari-hari. Buat kelas, entah namanya kompetisi, karena syarat yang diinginkan Quick School. Oh, syaratnya itu 10 topik itu satu topik 10 soal, satu topik 10 soal. Overload, wah saya penasaran sekali. Saya yang men-screenshot, ada teman yang men-screenshot. Saya lihat, alhamdulillah juara 2, juara 3 dan juara ke-20 Pak Wahyu. Di situ saya menjadi relawan. Kalau saya dibutuhkan kapanpun dari mana saja, insya Allah saya datang. Sebentar dibahas itu. Untuk kompetisi, saya kira triknya itu tadi gampang saja. Ikuti syarat yang diinginkan QS, buatkan kelas. Sudah membuatkan kelas, pantau di ikhtisarnya. Kalau kita pantau di ikhtisar, di situ terlihat siswa siapa yang sudah selesai. Alhamdulillah, siswa saya setiap minggu banyak 1000 soal saya kasih masuk. Ada yang 3 hari selesai lagi. Ternyata bukan dia yang menang. Ya. Nah, cuman mungkin pihak Quick sedikit bisa mengapresiasi anak-anak. Ya jangan baju kaos terus hadiahnya Pak. Kasihan anak-anak. Ya. Pak, baju kaos lagi ya? Pak, ya ikuti aja apa yang ada di situ, terima. Ya. Itu permintaan dari siswa saya Pak. Ya, mungkin bisa diapresiasi untuk kedepannya, bukan baju kaos terus. Next. Ya, program ambasador dulu. Saya kira yang hadir di sini adalah perwakilan sekolah, admin sekolah. Senior saya Pak Sam yang hadir di Jakarta kemarin itu, ya ketemu semua di Jakarta, bertemu dengan Pak Fajri, Pak Rizal, Mbak Nia. Cuma mungkin karena masalah waktu, masalah kesempatan, kami yang duluan tahu. Tapi mengenai prestasi, saya kira semua yang hadir di sini bisa. Pak Rizal yang selalu mensupport, dan saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan koneksi yang bisa tayang langsung live sama anak-anak tanpa saya harus. Kalau sebelumnya itu saya screenshot, cari signal, screenshot, tampilkan ke layar. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa langsung live.
nilai siswa. Nah, program ambasador buat ambasador yang lama mungkin sudah tahu persis. Ambasador sendiri itu adalah apresiasi WS kepada guru yang aktif menggunakan Quick Per School. Ya, berharap ambasador itu aktif menyebarkan Quick Per School, mengajak rekan-rekan guru, karena kalau ambasador sebagai pengguna aktif sudah mengajarkan ke guru, insya Allah manfaat ikut langsung terasa ke kita. Ya, waktu itu dia bilang, saya ketagihan Pak, saya ingin belajar terus. Ya biarlah saya. Oke, saya siapkan waktu sesudah sholat Jumat. Ya silakan datang. Datang, ajak juga temannya. Ternyata hadir juga di sini. Ya, jadi waktu private itu lebih efektif. Ya, lebih efektif mengajak rekan guru dengan cara di private secara langsung. Dan waktu itu saya memang siapkan waktu buat teman-teman yang ingin, kabari saja, saya siapkan waktu. Kita mencocokkan waktu yang sama, tidak bentrok dengan tugas kita yang wajib. Oke, apa? Yang kedua, yang ketiga, tutor. Tutor yang saya maksud di sini ada tutor yang saya seperti MGP, kita bisa memfasilitasinya. Tentunya yang punya website siapa? Per School. Di mana? Saya tampilkan profilnya. Tidak seperti yang Bapak Ibu tadi saksikan. Oh, orang Jepang. Oh iya, orang Jepang. Oke. Orang Jepang tapi memperkerjakan orang Indonesia. Oh begitu. Lanjut. Relawan Quick Per School. Ya namanya saja relawan, tidak menuntut, ya cukup dikasih minum cukup. Nah ini sering saya lakukan. Tadi terakhir ini membantu rekan ambasador memperkenalkan Quick Per School ke siswa, dan kita ini bukan ambasadornya yang kita ajar, tapi siswanya. Yang terakhir saya ajak tadi Pak Wahyu, dia kasih saya waktu di sekolahnya, dia bantu siswanya masuk ke ruangan pertemuan, siapkan alatnya. Nah, setelah itu dia pandu ke saya. Setelah itu saya jelaskan Quick Per School, apa sih itu Quick Per School. Di sini meluangkan waktunya. Kalau dari tim saya tadi yang terbanyak tadi subuh berangkat, jarak Makassar dengan jarak kota Makassar dengan Sidrap kurang lebih 160. Saya sendiri naik motor, teman-temannya analisis soal. Kita sudah memberikan soal ke siswa, buka berapa nilainya, kan dia ada banyak merahnya, berarti kita gagalnya di situ. Saya klik, oh ternyata saya mungkin karena faktor ini siswa saya banyak salah di sini. Apakah saya memberikan materinya kurang, atau mungkin jarak masuk, atau mungkin kurang keras suara saya, sehingga siswa-siswa yang nilainya di bawah standar saya itu kurang. Ya ini pernah saya paparkan ke guru senior di sekolah saya. Saya mencoba mengajak, dan apa jawabannya sangat di luar dugaan saya. Yang nyata saja susahnya minta ampun, apalagi yang tidak kelihatan. Wah, apa jawaban saya ini? Itu ya namanya guru senior, saya kira Bapak Ibu juga mengalaminya seperti itu. Pengisian PWPD sekarang juga serba digital, teknologi menggunakan digital, ya pasti kewalahan yang seperti itu. Tentunya kembali ke guru yang mengerti belajar. Buatlah catatan-catatan kecil Bapak Ibu. Ya. Kita yang berada di Sulawesi Selatan ternyata tadi saya dengar pengguna terbanyak di luar Pulau Jawa. Ya. Karena prinsip saya, kalau yang di Jawa bisa, insya Allah kita yang di sini bisa juga. Dan itu saya sudah buktikan dengan
Itu membuktikan bahwa yang hadir adalah pengguna aktif. Aktif bukan berarti kita meninggalkan tugas utama kita. Sebagai guru punya job-job tertentu. Kita harus pintar membagi waktu kita, bagaimana kita membagikan perskul ke sekolah, menerjemahkannya ke anak-anak tanpa mengganggu keseharian kita. Kenal atas presentasinya yang begitu menarik. Ya, jadi tujuannya juga selain menjalin silaturahmi adalah saling berbagi cerita, berbagi tips dan trik gimana caranya supaya bisa mengajak sebanyak-banyaknya guru dan siswanya untuk menggunakan Paper School Indonesia. Seperti itu. Kemudian tadi Pak Zainal juga menceritakan bahwa sekolahnya ternyata berada di lembah ya Pak ya? Iya, di lembah. Saya tanyakan begini Pak, saya baru dapat informasi tadi dari Bapak bahwa kita bisa buat grup. Tolong disampaikan Pak, bagaimana caranya buat grup ini supaya nanti kita tidak mencoba-coba lagi secara otodidak. Mungkin bisa dibuka Quiver, kemudian karena nilai yang diambil kan itu nilai pertama, nilai pertamanya, walaupun dia sampai 100%. Saya kira untuk sementara itu dulu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media tidak usah membuat kelas yang baru, cukup di kelas kita. Ya mungkin Bapaknya bisa mengkoneksikan dulu. Silahkan login, terus dirubah ke dalam format bahasa Indonesia Pak. Biar saya paham, yang di bawah juga pasti lebih paham. Bukan tidak tahu, kurang memahami. Ya silakan buka kelasnya Pak, terus kelola. Ini ada di bawah, kelola. Nah di situ ada grup. Terus nanti ada buat grup. Dari bawah, ini ada buat grup di bawah. Nah, terus silakan namai grupnya. Ya, misalnya remedial. Ya, beri nama grup. Baru tambahkan siswa. Nih, nanti siswa-siswa yang remedial kita klik saja, nanti masuk secara otomatis di kelas yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi kita tidak usah bikin lagi kelas yang baru. Situ. Ini fitur yang sangat dinantikan semua guru karena memang kita dituntut untuk membuat remedial. Nah, mungkin fitur ini tidak dimiliki oleh e-learning yang lain. Silakan membandingkannya. Oke, saya kira Tugas baru, dipilih tugasnya, ditarik, kirim tugas. Di sini bisa pilih nanti muncul yang bisa diklik. nama grupnya. Ya klik saja, nanti nama grupnya kelihatan. Hilangkan constraint yang di sebelah kiri. Kalau pilih constraint di sebelah kiri itu berarti semua. Ya, kalau sudah dipilih, kirim tugasnya. Baik, terima kasih. Saya cuma ingin menyikapi tadi pertanyaan dari Bapak Haris. Ya. Kalaupun itu terkait tugas, maka mungkin bisa kita katakan anak-anak melakukan remedial sendiri. Karena kita lihat mungkin banyak siswa yang setelah menjawab jawaban pertama, dia akan menjawab sampai mendapatkan nilai 100. Jadi secara otomatis remedialnya otomatis tidak perlu dibuatkan grup kalau dia tugas. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya tidak tahu apakah pertanyaan saya untuk Pak Zainal atau kepada tim pengembang dari Paper School. Ini terkait masalah yang dihadapi siswa saya, kebanyakan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Masalah terbesar yang ada di sana, ternyata aplikasi yang tersedia di Play Store itu tidak tersedia fitur gabung ke kelas baru. Itu kekurangannya. Dan menurut saya cacat dari aplikasi itu. Jadi kalau bisa mungkin aplikasinya ke depan disempurnakan lagi. Kalau bisa disertakan fitur gabung ke kelas baru, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya mungkin ini keluhan saya kepada tim Poten, bahwa dari dulu
kami sangat menantikan kehadiran materi terbaru di K13, terutama materi kelas 3. Mungkin yang sudah lengkap hanya IPA dan matematika, tapi khusus untuk bahasa Inggris kelas 9 belum ada, dan bahasa Indonesia 789 belum lengkap. Pernah ada terlontar dari kepala sekolah saya mengatakan bahwa kuis ini akan saya wajibkan bagi mata pelajaran yang di UN-kan, karena kebetulan sekolah saya adalah pelaksana ujian nasional berbasis komputer. Jadi secara otomatis ini sejalan, program Paper School ini sejalan dengan apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Tapi kekurangannya satu, karena belum lengkapnya materi yang diuji nasionalkan, seperti itu. Kalaupun misalnya materinya sudah rampung dalam 2 minggu ke depan, pada saat itu juga kepala sekolah saya akan menyampaikan bahwa Paper School itu diwajibkan untuk mata pelajaran yang diuji nasionalkan. Minta direset ulang, saya mau kembali ke sekolah saya belum dipasang lagi. Nah, ternyata setelah berkembangnya Paper School ini, materi yang dibuat oleh guru-guru itu hilang. Materi yang dibuat oleh guru-guru itu hilang. Kemudian yang saya harap materinya Pak Zainal ada di sekolah saya itu juga tidak bisa nih, kecuali saya harus gabung dengan Pak Zainal. Nah mungkin ini juga mungkin agak melenceng. Bagaimana supaya materinya Pak Zainal itu bisa saya pakai, tapi sekolah saya tidak pindah ke sekolahnya Pak Zainal, seperti itu ya. Cuma itu mungkin pertanyaan saya. Mungkin masih ada pertanyaan lain, tapi insya Allah diwakili sama teman-teman lain. Ya, terima kasih. Kita memang menghilangkan materi disusun oleh guru, dan kita beberapa guru-guru minta untuk dimunculkan kembali. Nanti mungkin dari bagian developer kita lagi menunggu jawaban dari bagian developer apakah akan dimunculkan kembali atau tidak. Kemudian masukan yang berikutnya gimana caranya Paper nanti ke depannya bisa menggunakan materi yang dibuat dari guru di sekolah lain bisa digunakan oleh guru sekolah kita, kayak gitu. Nah, itu sudah saya catat. Terima kasih atas masukannya. Kerjakan asal ya. Untuk memantau siswa memang gampang-gampang susah ya. Tentu dibutuhkan koneksi ya. Kalau di rumah saya di rumah ya gampang sekali. Saya mau tidur saya pantau pakai tablet atau gadget bisa, tapi memantau siswa yang asal terkadang susah juga. Apakah dia menyontek, apakah dia diajar temannya. Nah, untuk yang seperti itu saya mengakalinya, sebelum saya beri tugas ya, namanya saja PR. Di dunia nyatanya juga seperti itu. Siswa terkadang kalau dikasih PR, kadang ada yang ke rumah temannya, kadang ada yang minta tolong kakaknya, kadang ada yang dituliskan. Nah, pada saat nilainya terkumpul kan kentara pola, terbuat pola. Masalah jaringan internet, solusinya itu yang sudah kami terapkan yaitu
pembuatan antena yang sudah pasti didanai oleh sekolah. Kemudian yang kedua, penambahan font Arabik. Ini mungkin belum ada di Kuiper School. Solusinya itu yaitu mungkin untuk guru agama dia scan pembobotan nilai. Selama ini kan pembobotan nilai itu disusun oleh Kuiper School. Saya kira kelompok kami memberikan solusi bagaimana kalau pembobotan nilai itu di guru yang memberikan nilai, karena ya untuk esai. Karena untuk kesulitan soal kan yang tahu adalah guru yang bersangkutan, bukan Kuiper School. Kemudian terakhir, dari kelompok kami, dalam asesmen tes yang terbaru ini, yang baru diluncurkan oleh Kuiper School, tes waktu yang disediakan itu tidak cukup. Dan saran untuk bahasa tulisan Arab juga. Jadi solusinya adalah kami pinjamkan namanya juga menjaga kepada mereka yang ada mampu pada saat-saat itu begitu dia dulu bahwa untuk kelas tertentu. Kemudian yang keempat ada urusan tadi katanya solusi yang diberikan pada memberikan tugas secara manual. Saya kira setelah mereka berikan kelompok remedial tadi masih ada kendala di situ, maka saya kira untuk kelompok cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya datang bukan dari Sulawesi, tetapi saya dari Flores. Dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya datang dari kemarin sampai di Makassar lewat Denpasar. Dan direspon dengan baik kepala sekolah, bahkan kepala sekolah inginnya ikut juga. Kemudian saya sampaikan kepada JS, ternyata disampaikan bahwa ini adalah khusus ambasador dan nanti mudah-mudahan suatu ketika kepala sekolah juga dipanggil. Itu usul untuk tim Kuiper. Baik, jadi ini pertanyaan dari kelompok 5 memberikan undangan kepada guru. Jadi ini bisa kita lalui, kita bisa lewati dengan mengklik nama guru tersebut yang jelas di akunnya mereka, Pak. Jadi untuk saran saja kepada tim Kuiper, apakah tidak sebaiknya ada pembatasan fitur bagi teman-teman guru yang mendaftar? Karena terus jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tim Kuiper, jangan hanya untuk memasukkan ke sekolah, karena pernah terjadi. Ambasador, Bapak ini kenapa PL-nya nggak ada? Apakah rekan guru Bapak itu bukan dari sekolah Bapak? Karena kalau rekan gurunya dari sekolah Bapak minimal pasti ada satu kelas, kan? Yang ada PL-nya. Nah itu berarti memang ternyata ada beberapa kasus yang seperti kasusnya Bapak itu, bahwa pada saat rekan guru itu mendaftar tidak memasukkan kode undangan dari si ambasador. Nah yang seperti ini itu bisa dilaporkan ke CS. Gitu. Jadi nanti CS bisa membantu, apakah memberitahukan ke Bapak untuk untuk mengirim email, bisa memberitahukan rekan guru itu untuk memasukkan kode ambasador. Itu bisa dimasukkan Pak di profile S yang yang memberikan yang membantu. Mungkin Mas Fajri bisa nanti akan diselesaikan langsung ke sistemnya, jadi nggak akan hilang lagi seperti itu.
Kalau solusinya dari kami itu sibukkan anak-anak dengan tugas. Apa namanya tadi Pak? Indie school. Indie school. Iya. Di Telkom. Itu ada kerjasamanya dengan kementerian. Kemudian masalah yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan tim pengembang. Nanti kasih huruf kapital yang awal. Misalnya Muhammad itu adalah kapital. Pengalaman saya di tamu ajarannya lah, ya kan? Itu salah satu dari usaha dia buat akun siluman ya, bukan untuk nilainya nanti. Tapi kalau saya rajin melihat siswa saya diganti, kok jumlahnya 41? Saya tanya, kelompok kamu 2? Minta anak-anak tulis, mau dia ada jaringan atau tidak, selalu ingatkan anak-anak untuk menulis di papan langkah-langkah secara sederhana. Jadi anak-anak tinggal mengikuti panduan yang tadi, diberi nomor 1, 2, langkah dan seterusnya. Mungkin itu yang tambahan dari kami, dan atau paling tidak kita mau menampilkan screenshot langkah-langkahnya, tinggal kita kirim ke anak-anak. Itu tambahan. Terus untuk masalah yang berikutnya adalah ketika misalnya ini termasuk saya juga seringkali mengalami seperti ini, anak-anak selalu berulang dan berulang lupa password ataupun akun masuk. Jadi kadang-kadang dalam satu kelas hampir setiap hari saya kontrol, kok ini tadinya 30 orang atau 23 orang, kok nambah ya siswanya. Jadi saya periksa, dari kelola saya periksa, loh ada yang double sampai 2-3 akun. Sebenarnya mereka tidak mengerjakan setelah itu karena saya kontrol. Dan tampilan di layar mereka tidak mengerjakan dua-dua. Yang jadi masalah adalah ini merugikan kelasnya. Karena nanti di presentase nanti akan terbaca ada siswa yang tidak mengerjakan, padahal sudah mengerjakan. Jadi mereka punya 2 atau 3 akun. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara ini, kami menyiapkan survei untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi agent of social change. Kemudian tulis dengan adanya pertemuan Ambassador Global ini, saya harapkan Global School ke depannya lebih banyak konten-konten yang lebih menarik. Kalau bisa ada pertemuan berikutnya. Gimana Ibu Niar? Kemudian mudah-mudahan dapat trik baru. Ya, tadi udah banyak ya dikasihkan trik-trik baru, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Tentunya dengan harapan setelah mengikuti acara ini, saya dapat menerapkan kembali Wipers School di sekolah tempat saya mengajar. Amin. Sebenarnya banyak ya, banyak nanti bisa dibacakan juga oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya, baca sendiri. Kemudian nanti sebelum pulang, bapak ibu-ibu ada kain putih. Ada kain putih di luar, nanti bapak-bapak ibu bisa tanda tangan. Semoga dengan adanya pertemuan ini semakin mempererat tali silaturahmi para ambasador yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin setelah ini bahkan ada grup Viper Ambasador Sulawesi Selatan, kita udah tahu ya. Iya, ada yang berkabupaten, jadi mungkin bisa saling saling ketemu, saling bertukar pikiran atau berbagi dengan dengan masalah-masalah serta solusi-solusi yang sudah berhasil diterapkan di sekolah masing-masing. Itu saja sih dari saya, selebihnya dan segala kekurangan yang ada di acara ini kami mohon maaf. Insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru sekalian, juga bagi kami. Terima kasih. Ya, semoga dengan menjadi ambasador juga kita bisa menjadi nanti ada sebanyak-banyaknya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
home alone. There were tears in your eyes. I called your